Selamat siang, pagi, malam, dan sore semuanya. Perkenalkan nama saya Iwan Gede Arika Sanjaya. Bisa dipanggil Arika dengan NIM 2551502001111049. Jadi hari ini saya akan menjelaskan mengenai kode dari jawaban remedial UTP pengelolaan lanjut, tepatnya itu di soal nomor 2, yaitu di ini, soal eh, gudang GKM. Ini ya. Jadi mungkin kita bisa mulai langsung dari kodenya. Kita mulai dari eh, kelas-kelas yang penyusun dari objek barang. Jadi karena di sini gudang ini kita punya sistem barang ya. Ada barang tuh banyak di jenis, kayak di sini ada barang medis, barang gampang pecah, barang ini perishable. Jadi kita bisa mulai dari objek barang itu sendiri, barang, kelas barang. Di sini barang itu kan, nah jelas ini. Itu dia tuh punya kesamaan di sini. SKU diskusi harga SKU diskusi berat harga stok ini juga sama ya. SKU diskusi berat harga stok ini juga ntar sama buat Fragile Quick. Perishable juga sama, SKU diskusi berat harga stok itu sama semua buat barang, jadi kita bisa tambahin langsung di sini ya. Jadi di sini ada string SKU deskripsi berat harga dan stok, dan ada ID. Ini tuh ntar buat ada khusus lah ya nanti. Lalu ada static, eh, variabel static ya, counter barang dan biaya logistik. Counter barang ini ntar bakal increment tiap pembuatan objek barang itu ya. Dan biaya logistik ini merupakan variabel global yang berguna untuk eh, ntar nanti dihitung di harga akhir ya, akumulasinya. Dan ntar nanti bisa diubah-ubah nih biaya logistiknya. Oke, lanjut. Di sini ada konstruktor dari kelas barang ya. Aduh, yang berisikan ya nih string SKU, deskripsi, berat, harga, dan stok. Oke, di sini ada ya inisiasinya ke atribut, dan konten barang sini increment ya. Tiap buat tuh bakal increment kan, buat tiap buat objek barang. Lalu nah, ini ID, khusus ID. ID di sini tuh nanti akan ditunjukkan di pendaftaran ya. Di contohnya itu kan di sini ada NL strip fax 01 strip 1. Nah, saya di sini string kita format NL strip SKU-nya yang akan diinput strip %D. Yang kan di sini tuh kan di sini ada pola nih. Ini. Itu yang increment nih. Strip 1, strip 2, strip 3. Itu kita pakai variabel counter barangnya. Jadi sini SKU buat ini, counter barang buat ini. Ntar dia bakal increment ID-nya. Oke, mungkin itu. Lanjut, ada metode set biaya logistik dengan parameter double B. Di sini ya, seperti saya bilang tadi, kalau biaya logistik ini bisa kita ubah semau kita sendiri dalam sistem yang sedang berjalan. Jadi di sini parameternya ada double ya, pasti double B. Di sini langsung set aja variabel globalnya ini jadi B. Lalu sini ada notifikasi sistem. Biaya logistik global diperbarui menjadi ya ini ya. Aduh, lanjut. Di sini ada beberapa metode getter dan setter. Itu setter pertama ini cuma ada set stok aja, karena ini yang kita perlukan nanti di eh, penambahan barang. Lalu ada getter SKU, ID, dan stok. Ini akan digunakan saat metode report all dipakai. Nah, selanjutnya di sini ada tiga metode yang bisa dibilang metode kosong ya. Karena eh, saat sebelum UTP ini, karena kita belum belajar mengenai abstract class ya, atau abstract method. Jadi di sini kita bisa pakai kelas biasa aja dengan metodenya tuh bisa dibilang kosongin aja. Karena sini string kita pakai kosong tuh return 0 aja. Kalau double kita kosong itu dengan return 0. Kalau ya ini void ya kita kosongin aja. Jadi gitu aja sih. Biar ada ya sih. Dan kalau kan secara polymorphisme tuh kalau harus ada metodenya di kelas parentnya ya. Jadi harus ada nih buat metode polymorphisme. Ini tuh bisa kita anggap metode kosong seperti abstract method. Lanjut.
Selanjutnya ada beberapa metode wrap. Nah, di sini kita menggunakan sistem method overloading ya. Di sini bisa dilihat wrap ini parameternya kosong, wrap dengan parameter string material, dan wrap dengan parameter string material dan integer lapis. Karena di soal tersebut bisa lihat di sini karena ada 3 mode ya. Ini mode ini. Nah, untuk mode standar bisa lihat di sini itu nggak ada inputnya ya, kayak kosong. Udah kita kosongin aja. Oke. Kemudian di sini mode kedua ada mode material spesifik. Kita ada input nama material. Nah, sama. Lalu ada di sini mode terakhir nama material plus lapisannya. Sama ya. Karena itu ntar kalau yang mode standar dia tuh bakal dibungkus dengan beberapa standar. Kalau mode material spesifik itu dibungkus dengan material itu sendiri. Misal kalau di contoh soal ini ada mode ini wrap index 2 mode 1 dibungkus dengan peti kayu. Jadi barang indeks 2 dibungkus dengan peti kayu. Itu dia. Kalau mode terakhir itu mode material dan lapisan, ini tuh masih sama dengan sebelumnya, dengan tambahan lapisan aja ya. Jadi kalau diisi lapisan tuh ntar dia eh, cetak gini ya. Barang indeks keberapa dibungkus dengan berapa lapis tipe material. Misal 3 lapis tipe apa sih? 3 lapis peti kayu misal gitu ya. Ini untuk metode wrap yang menggunakan metode overloading dengan dengan banyak parameter. Oke, lanjut ada metode dispatch. Dispatch di sini ini ya ada kalau di contoh formatnya ada 2 di sini ada dispatch indeks tujuan dengan ini jumlahnya 0 dan jumlah itu yang lain. Nah, kenapa tidak ada 0? Karena di soal disebutkan kalau mana deh? Oh, nih. Jika jumlah diminta 0, kirim 1 unit secara otomatis. Nah, bisa dibilang kalau kita saat pengen pakai dispatch, kita tuh default default minimal tuh 1 gitu. Nggak boleh 0, nggak boleh minus. Maka dari itu di sini, jika jumlah kurang dari sama dengan 0, langsung kita ubah jumlah itu jadi 1 ya. Karena itu minimal defaultnya, minimal. Karena kita nggak mungkin ngirim itu 0 barang loh. Minimal 1 lah, 1 barang. Oke? Maka itu di sini ada 2. Nih, kirim satuan, otomatis 1. 0. Oke, lanjut di sini. Nah, kalau udah dicek apakah jumlah 0 atau nggak lebih, lanjut di sini kalau pengecekan ini kecukupan stok. Jika stok kurang dari jumlah, ya gagal dong. Maka di sini ada notifikasi pengiriman gagal, stok tidak cukup untuk bla bla bla. Nah, di sini ada return. Return ini berguna untuk kita langsung keluar dari fungsi itu sendiri. Misal saya fungsi dispatch-nya, kita langsung keluar kalau ini benar dan ini kan tidak akan berjalan di kode bawahnya nih. Nah, dari itu kalau gagal berarti ya stoknya ngurang dulu, ya kan? Lanjut, kalau ini cukup saya stok dengan jumlahnya, maka ya stok akan dikurang dengan jumlah ya, karena kita akan ngirim ya dengan pencetakan pengiriman berhasil. Misal 10 unit eh, apa ya? Misal, oh ya, 10 unit cermin ke Malang ya misalnya. Itu bakal ngurang 10 ntar stoknya dan ya akan dicetak di sini keterangan. Nah, mungkin itu doang buat metode di kelas barang. Selanjutnya kita akan move on ke kelas-kelas subkelas dari kelas barang. Dan di sini ada pertama ada kelas perishable yang extends barang. Lalu, nah di sini perishable di sini, nah mana dia oh, nih. Kan dia tuh yang sama tuh di sini tadi ya, SKU deskripsi barat harga stok. Dengan tambahan ada atribut sisa hari dan suhu. Nah, eh, di sini kita bisa tulis di sini ya atribut tambahannya karena tadi sudah di sini. Oke, lalu masih sama di bawahnya ada konstruktor dari perishable dengan parameternya sama. Di sini ada parameter dari barang dan ada atribut tambahan dari kelas perishable. Lalu di sini super ini untuk manggil konstruktor induk ya. Jadi kita bisa masukkan yang atribut-atribut parameter induknya, sorry SKU deskripsi berat harga stok. Kita masukin ini ke super, lanjut.
dengan tambahan atribut yang baru tadi seperti sisa hari dan suhu di sini ya. Langsung kita inisiasi ya. Oh ya, dengan tambahan, kenapa kalau dari sini kita pakai protected ya, buat barang dan perishable. Nah, eh, protected ini berguna buat sebagai parent, berguna buat parent class ya. Kan barang di sini merupakan parent dari semua jenis-jenis barang. Ada perishable, ada fragile. Nah, kalau perishable sendiri ini juga merupakan parent dari kelas medical nantinya. Sini, medical as perishable. Kenapa? Karena ada di soal nanti ada beberapa kesamaan atau nggak ada beberapa, pernah ada beberapa. Semua dari atribut dan metode dari kelas perishable itu akan digunakan di kelas kelas medical. Jadi kita bisa turunkan medical langsung dari ke perishable ya. Ini ntar itu dibahas. Oke, lanjut ke perishable. Tadi sampai di sini. Nah, di sini kita punya tiga metode yang override dari kelas barang tadi sini ya. Kan tadi ada yang saya bilang tuh ada metode metode kosong tuh ya. Tidak ada print sukses, get tipe, dan kendara akhir. Nah, itu tuh bisa kita override di kelas-kelas di subkelasnya. Yang pertama ada get tipe. Nah, get tipe tadi kan saya bilang itu ini berguna buat di eh, apa? Report all ya. Sini ada barang perishable buat di kelas perishable. Ya, masih sama. Lalu ada override get harga akhir. Nah, khusus get harga akhir ini akan berbeda di masih semua beda sih buat tiap kelasnya. Oke, sini beda, yang ntar bakal beda juga. Nah, khusus untuk perishable kita bisa lihat di soalnya kalau ada kondisi-kondisi yang harus kita perhatikan. Yang pertama, jika sisa hari kedaluarsa kurang dari 3 hari, maka tambah biaya 20% dari harga pasar. Bisa diartikan, nah, di sini kita cek, kita buat variabel biaya tambahan dulu untuk kita akumulasi di akhir dengan kondisi. Jika sisa hari kedaluarsa kurang dari 3 hari, if sisa kurang dari 3 hari ini ya, itu dia kondisinya. Jika true tambahkan 20%, B tambahan plus sama dengan 20% kali harga dasar. Itu ya. Jadi misal kalau harga dasar itu 100, kita tambah jadi apa sih? Kalau harga dasar itu 100, berarti B tambahannya itu 20 ya. Itu simpelnya. Lanjut. Ada lagi, jika suhu penyimpanan di bawah 0 derajat Celcius, tambah biaya tetap $15. Nah, itu masih sama. Di sini suhu jika di bawah 0, ya tambah biaya tambahannya jadi 15. Misal tadi kalau biaya harga dasar 100, kalau jika ini true, maka biaya tambah jadi 20. Jika ini true lagi, tambah 15 jadi 35. Itu dia. Nah, di akhir kita akan return akumulasi harganya dengan harga plus biaya logistik yang kita tentukan tadi di kelas barang, dan terakhir biaya tambahan yang sudah kita hitung tadi di sini. Jika beberapa dari kondisi ini true. Kita lanjut ke metode print sukses yang override tadi ya. Override ini. Print sukses ini deh. Di sini tuh bakal beda juga ntar tiap kelas-kelasnya. Sini sukses berusaha menemukan barang perishable dengan ID-nya. Oke, sudah override ya. Lanjut ke kelas medical yang extend perishable. Nah, di sini buat kita lihat sini ya, ada hubungan perishable dan medical. Kalau di perishable tuh ada sampai sini, SKU, deskripsi, berat, harga stok, sisa hari, dan suhu. Medical itu sama, SKU, deskripsi, berat, harga stok, sisa hari, suhu. Dan ada tambahan lagi, kode FDA dan status bahaya. Nah, bisa dilihat di situ kita bisa tambahkan langsung ke kelasnya langsung di sini. Kode FDA dan status bahaya. Nah, di sini kenapa nggak protected? Di sini private ya. Karena medical ini merupakan kelas, bisa bilang kelas paling bawah ya di strukturnya. Karena dia tuh nggak ada child lagi, nggak ada subclass dari medical ya. Sama seperti fragile ini. Fragile itu merupakan kelas terakhir, subclass terakhir nanti. Karena fragile ini juga nggak akan diturunin. Makanya dia tuh private. Karena kalau fragile tuh kita nggak guna gitu loh, kayak nggak ada buat subclass buat diakses ini ya. Ya udah, simpel sih. Nah, lanjut. Masih sama, public medical ini konstruktornya, input uh, input parameternya sama dengan perishable ya, karena kita turunin tadi. Ini di perishable kan tadi ada ini inputnya.
Karena medical kita tambah ada kode FDA dan status bahaya. Ini ada super buat manggil konstruktor, konstruktor induk yaitu perishable. Habis itu ada inisiasi ini kode FDA dan status bahaya. Habis itu masih sama dengan sebelumnya ada get tipe yang di override ya dengan supply medis. Ini return supply medis. Sorry, sendawa. Lanjut, ada yang sama, ada get harga akhir yang di override ya. Di sini Kak bisa lihat di soalnya di supply medis. Jadi kata kuncinya memiliki seluruh sifat barang perishable. Nah, jadi kita bisa langsung aja pakai metode dari induknya. Ini ya, double total. Super get harga akhir. Nah, itu bakal ngitung dengan sifat harga apa sih? Ini tuh super ini akan ngitung harga akhir tuh awal tuh dengan cara perishable. Dengan dicek sisa hari berapa, suhunya berapa, dan return harga akhirnya. Nah, ini tuh berarti kan kita tinggal tambah ini doang ya. Ada tambahan ini. Jika masuk kategori bahaya, tambah pajak limbah medis $50. Nah, ini tuh udah akumulasi harga dasar dan biaya logistik dan ditambah sifat perishable. Nah, ada lagi sifat dalam medis itu ada status bahaya. Kita tinggal tambah aja langsung dengan if apa hasil kondisi if ini ya. Maka langsung total ini langsung bakal harga akhirnya karena ada ditambah sifat perishable, ada ditambah sifat medical, habis itu ditambah biaya logistik dan harga dasar. Nah, itu dia. Lanjut ke kelas print sukses. Print sukses ini ya masih sama dengan semuanya ya. Soalnya tinggal ganti kan tadi ini barang perishable, ini dan ini supply medis. Ya, lanjut. Di sini ada kelas fragile yang extend barang. Nah, kenapa dia extend barang? Kenapa nggak yang lain? Emang ini. Karena di sini fragile tuh ini ya, sama tuh dengan barang tuh sama. Itu nggak ada kemiripan dengan ini, itu kan apa ya? Jenis yang beda lah, nggak ada kaitannya dengan yang lain. Jadi tuh dia ya itulah ya, ada atribut uniknya. Sini ada indeks kerapuhan dan status asuransi. Ini kita bisa langsung aja buat atributnya private ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi karena apa? Seperti yang saya jelaskan tadi, karena fragile ini merupakan kelas terakhir yang tidak ada syarat-syarat lagi, jadi kita nggak perlu pakai protector aja. Lanjut, kita lanjut ke apa sih konstruktor ya. Konstruktor di sini ya ini masih sama ya, string SKU sampai stok ini dari kelas barang ya. Dan double indeks kerapuhan dan status asuransi ini merupakan atribut dari eh, fragile itu sendiri ya. Langsung kita inisiasi di sini. Ini supportnya masih sama buat konstruktor kelas barang. Nah, ini masih sama juga yang tadi. Kalau tadi ada barang supply medis, itu ada barang perishable. Sini barang gampang pecah. Udah, ke type-nya ya. Habis itu buat get harga akhir di sini. Khusus tuh ada harga akhir di soal di sini disebutkan kalau ada biaya tambahan yaitu dari persentase tingkat kerapuhan terhadap harga dasar. Ini ada rumusnya di sini ya. Langsung tulis saja. Biaya tambahan sama dengan harga kali ini harga dasar kali indeks kerapuhan per 100 karena ini tuh bisa dibilang ini persen ya. Berarti ya itulah persen, jadi per 100 ya hitungannya. Lanjut, jika memiliki asuransi, tambahkan biaya tetap $20. Nah, itu ada ini ya, seleksi kondisinya juga buat bolehan asuransi. Jika true, tambah $20 ini. Oke? Oke. Jadi di akhir udah dapat harga dasarnya, kita akumulasi harga dasar plus biaya logistik yang dari global dan tambah biaya tambahan ini yang kita hitung tadi di sini. Oke? Dan terakhir ada metode print sukses yang masih sama dengan yang lain. Ya tinggal ganti ya tadi ini berangkat mau pecah. Ini tadi ada medis ya. Ini tinggal kita ganti aja namanya agar tetap berguna di add yang pakai polymorphisme. Oke, mungkin itu aja buat kelas objek yang dipakai di kelas main. Sekarang kita lanjut ke kelas main itu sendiri. Di sini. Di sini ada.
Oke, kita mulai dari PSVM-nya, main methodnya. Kita awali dengan kita buat dulu eh, array inventaris dengan eh, apa namanya tipe data barang. Karena kita mau aplikasikan polimorfisme ya. Jadi sini array yang besar itu 1000. Ini ini udah bebas saja karena saya ya kita push to the max ya. Jadi 1000 aja langsung. Terus eh ini tuh masih bukan tuh kalau kita bikin array objek tuh isinya 00 lah awal-awalnya masih 00. Jadi ntar kita tambah-tambahin. Nah, lanjut ke ini ada index. Ini akan berguna saat kita data-data barang ya. Ntar ini ada add itu ntar ini akan berguna buat merapikan array-array yang nanti. Oke? Jadi di sini kita ada inisiasi scanner ya SC. Ini preferensi aja. Lanjut, sini ada. Nah, kita lihat ke soal ke sampel inputnya. Ini awal tuh kita memang harus minta dulu jumlah komennya berapa di sini ya. Semua 10 komen. Ini total 10 di sini. Oke. Eh, ini ya. Ini ITN. Ini tuh buat beda error aja. Sorry. Nah, lanjut. Di sini ada for loop yang akan looping sebanyak n kali ya. Ini 0 sampai 9 ya. Sebanyak n. Habis itu nah ini ada string comment scanner next. Kenapa kita pakai next bukan next line? Karena di contohnya ini kita semua data itu dalam satu baris itu loh. Jadi pakai next itu. Kalau next line itu bakal ngambil di new line-nya antar dia. Nah, jadi makanya kalau lihat di sini, kalau di string-string itu ini string SKU misal next dia. Misal next kok string itu bukan next lah karena dia tuh di satu baris lah intinya datanya. Jadi kita lanjut. Nah, kita awalnya ambil komennya dulu yang depan nih. Bisa apa dia diambil itu, bisa yang lain-lainnya nih. Apa dia? Nah, selanjutnya ada banyak sekali if else di sini, ya. Jadi kita mulai aja dari if yang awal ini ada if at medical. Di if, apa, di if at medical sesuai dari format input ya. Sini ada banyak sekali atribut-atributnya yang kita inisiasi di kelas medical ya. Ada SKU, deskripsi, berat, harga, stok sehari, suhu, kode FDA, dan status bahaya. Itu emang sama, kita sesuaikan dengan tipe datanya sesuai di kelas, ada string SKU yang lah, ya sama lah intinya. Nah, lanjut. Kalau udah input data, kita cek langsung. Karena di soal itu ada ketentuan, ada validasi berat, di mana batas berat maksimal barang adalah 1000 kg. Oke? Jika pendaftaran barang melebihi batas ini, sistem akan membatalkan proses pendaftaran secara total. Oke, sini pasti ada ini seleksi kondisi. Jika berat yang kita input barusan sini, jika berat lebih dari 1000, maka sistem akan cetak dulu kesalahannya apa. Berat melebihi batas, proses gagal masuk. Proses gagal untuk SKU ini. SKU kita input tadi di sini. Oke. Nah, di sini continue. Continue ini agar kita skip turn di for yang keberapa ini dulu. Misal nih ke for int 0. Itu kan skip yang int 0. Nah, di mana kode-kode yang di bawah ini tidak akan jalan dulu. Kayak yang kan tadi jelasin. Nah, kode-kode di bawah ini tidak jalan dan akan lanjut ke turn selanjutnya. Gitu. Jadi misal kalau input barang kita tadi itu lebih dari 1000 gitu. Itu kan ditolak oleh sistem. Jadi itu nggak akan masuk ke ini, nggak akan masuk ke inventaris itu intinya. Nah, jika berat itu sudah memenuhi syarat, lanjut. Nah, di sini tuh ada pengecekan duplikat. Ini sebenarnya tuh nggak ada di soal ya. Nggak disebutkan kalau duplikat tuh terada apa, misal ada nambah itu. Sebenarnya tuh nggak ada di soal. Tapi kita tambahin aja. Karena kemarin saya frustasi, nilai saya 5 terus, entah kenapa. Habis itu ya, saya tambah-tambahin aja fitur-fitur yang nggak penting. Tapi ya, mungkin berguna ntar nanti ya. Bisa lanjut. Nah, di sini ada variable is yang akan berguna nanti ya. Ntar kita jelaskan. Lanjut, di sini ada for loop. For loop di sini berguna untuk pengecekan inventaris.
yang kita tambahkan. Ini for int j sama 0 jika j kurang dari indeks idx indeksnya misalnya. IDX ini yang variabel lokal tadi yang sama 0 nih. Nah, IDX ini akan increment tiap kita nambahin data yang sukses. Di sini dia di akhir ini. Dia di akhir tiap comment add. Kan ada add fragile. Di akhir itu ada increment index. Add fragile quick, increment index lagi. Add variable, increment index. Yang mana dia? Ini. Nah, di sini tuh ini tuh akan mengecek inventaris yang ditambahkan tadi. Jadi, misalnya, ya, misal kita add medical fax 01 di inventaris index 0. Nah, berarti indeks itu kan dari increment jadi 1 ya. Habis itu, jika tambah kita add medical fax 1 lagi, program akan cek loop for int j0 sampai j kurang dari dengan indeks 1 tadi. Jadi kan yang memenuhi itu indeks 0 tadi itu. Kan dicek. Jika ini, mana tadi? Ini. Jika inventaris j atau tadi 0, SKU-nya sama dengan SKU yang baru kita input tadi, maka di sini inventaris j atau indeks 0 yang kita contoh tadi set stock. Nah, set stock ya. Set stock inventaris j, get stock ini merupakan stok yang sekarang ditambah stok baru. Stok yang kita input tadi. Jadi gitu ya. Besok di print sukses supaya ada notifikasinya biar rapi dikit, dan exist is true. Besok kita break dari for loop-nya biar tidak ada kesalahan lagi. Nah, jadi berguna exist-nya. Exist ini sebagai pengecek cara kita keluar dari cara kita skip turn di for loop ini. Jika kita pakai exist ini, kan kalau ada duplikat kita exist true, kita break, habis itu if ada duplikat atau ada gitu, dia akan continue. Maka dari itu kalau ada duplikat kita nggak perlu bikin objek baru di inventaris ya, karena kita tuh udah nambahin stok barang awalnya. Oke. Lalu ada print sukses sebagai notifikasi pesan suksesnya, dan increment index sama. Oke, untuk add yang lain itu masih sama ya dengan yang vertikal. Yang beda itu cuma di atributnya apa, jenis-jenisnya. Selebihnya masih sama kok, kayak beratnya pengecekannya sama, itu pengecekan duplikatnya masih sama. Sorry. Dan ini juga masih sama juga. Ada inisiasi inventaris dan increment index. Dan cetak ini ya, dan sukses. Ini masih sama, ini ada ininya. Nah, khusus untuk yang Fragile Quick ini ya, Fragile Quick, kalau di soal itu disebutkan, mana dia? Ini mode kilat ya, kilat. Nah, cukup masukkan SKU dan deskripsi. Ini ya, cukup masukkan SKU dan deskripsi. Ini kita akan otomatis mengisi berat sama dengan 1, harga sama dengan 10, dan stok sama dengan 0. Nah, ini tuh khusus buat ini ya, opsi kilat hanya dimiliki oleh barang gampang pecah atau fragile. Kasih fragile quick ya sebutnya. Jadi kita bisa lanjut ya. Karena yang kita tentukan itu cuma SKU sama deskripsi doang. Kita bisa lanjut ke pengecekan SKU kalau duplikat apa enggak. Sebenarnya ya, ini tuh nggak terlalu, oh ini berguna sih. Ini berguna sih. Kayak apakah SKU itu ya masih sama sebenarnya. Tapi karena ini stok yang 0 ini kayak agak bikin bingung ya. Tapi ini buat formalitas doang supaya ada aja. Karena itu sebenarnya saya buat sistem ini di medical dulu, habis itu saya copy aja ke yang lainnya biar cepet. Copy. Itu pas saya cek, loh ini ya stoknya 0 ya, gimana cara nambahinnya? Ya udahlah biarin dia tambah 0 di sini. Habis itu lanjut, sini ada pengecekan ya ini tadi. Nah, di sini inisiasi inventarisnya kan telah dijelaskan kalau beratnya 1, harganya 10, stoknya 0. Maka di sini ada nilai defaultnya ya. Ini berat, ini harga, stok. Nah, ini buat barang gampang pecah, indeks rapuhnya 5 defaultnya, dan tanpa asuransi atau asuransinya false ini. Ini indeks rapuh dan ini asuransi false.
Ini sama, cetak, dan increment index. Ini juga masih sama buat add variable. Ya, ini buat tambah atribut. Ini pengecekan berat ininya, apakah lebih dari 1000. Ini pengecekan duplikat, masih sama juga tambah stok di sini. Masih sama dengan medical yang tadi, dan juga masih sama. Inventaris index new variable. Ini juga masih polimorfisme sama dengan yang lainnya sebelumnya. Oke, itu buat comment add ya. Selanjutnya ada beberapa komen sisanya. Jadi pertamanya ada komen wrap ya. Nah, seperti yang dibilang tadi, wrap tuh ada 3 mode ya. 3 mode ini bisa lihat sini. Kita awal tuh wrap. Jika wrap tuh ini ya equals wrap, kita kan input dulu indeksnya berapa, indeks tujuannya, habis itu input modenya ini. Di situ ada mode 0, mode 1, mode 2. Oke? Jadi di mode ini kita tentuin mode apa, mode standar, mode ini kah, mode material basean kah. Nah, habis nentuin mode, kita cek dulu apakah apakah indeks tujuan tuh nol apa enggak dulu. Misalnya kalau kita baru input 3 barang aja, kita mau wrap barang keempat itu kan nggak ada karena nol ya. Jadi continue. Berarti itu akan nggak akan jalan nih sisanya nih. Karena itu nol. Jika barang itu ada, maka kita lanjut ke seleksi mode. Kan tadi ada mode 3 mode itu ya. Mode 0, mode 1, mode 2. Nah, mode 0 nih yang mode standar tanpa ada ini ya, apa ada parameter di sini. Maka tuh parameter sini 0 apa 0 bukan tidak ada gitu. Kosong. Lanjut, ini kan ada parameter juga, nama material. Nah, sini juga ada input lagi eh scanner next material. Ini akan input parameter ini. Buat parameter wrap ini ya. Ini tuh masih sama dengan yang mode sebelumnya, mode 2-nya. Inputnya ada nama material dan jumlah lapisan. Ini ya, string material scanner next, lapis scanner next integer. Base itu, ya ini ya. Ini tuh kita udah pakai sistem ini ya, sistem method overloading. Maka itu kita bisa reuse ini metode wrap-nya. Ada wrap dengan parameter kosong, wrap dengan parameter material, dan wrap dengan parameter material plus lapis. Udah. Selanjutnya ada komen ini, dispatch. Untuk dispatch, bisa lihat di sini dispatch. Ini tuh lebih simpel dari yang tadi, karena tinggal input indeks tujuan dan jumlah doang. Indeks tujuannya kemana, jumlahnya berapa. Nah, habis itu ada cek ini dulu, cek nul. Apakah barang yang diinput, apa sih barang yang ingin dikirim itu nol ya? Kalau nol ya nggak bisa dong, bisa ngirim nol. Nah, kalau nol itu dia continue akan di skip dispatchnya. Kalau bukan nol kita lanjut. Ini menggunakan polimorfisme, bukan polimorfisme. Itu pakai emang metode dari Indo ya. Metode dispatch dengan tujuannya kemana, jumlahnya berapa. Tapi kalau emang tujuannya apa, jumlahnya itu nol, dia default jadi satu kan di sini di dispatch ini. Nih, ini dia. Oke, lanjut. Habis itu ya ini ada sisa komen seperti set global v, seperti ya tadi saya jelaskan kalau global v ini kita bisa ubah-ubah seiring berjalannya sistem. Kan awal itu emang 5, mungkin kita ubah jadi 10 karena inflasi mungkin. Kita tinggal ubah aja di sini menggunakan ini, dan itu akan apply ke semua barang, apa ke semua jenis barangnya ya. Jadi perhitungan hari akhir itu nggak keliru lah. Nah, yang terakhir ada metode report all. Report all di sini ini bukan metode terakhir yang ada di sistem yang akan mencetak semua list barang yang ada di inventaris. Maka dari itu, nah di sini awalnya kita ada ini ya, saya tinggal copy dari sini. Ini copy, ya itulah copy paste ke sini ke cetak print print new line. Ini tinggal copy. Nah, besok ada for loop. For loop di sini masih sama, kita mengakses inventaris dengan J sama 0, J kurang dari indeks. Indeksnya tadi akumulasi gini ya, akumulasi barang yang kita tambah tuh ya, indeks yang bakal incrementer itu ya. Maka dari itu ini pasti tepat nih selalu. Karena tadi kan
ini ya, array tadi kan 1000 besarnya. Habis itu 1000 itu isinya 0 semua. Maka dari itu kita perlu variable index buat nentuin besar besar fleksibel itu berapa loh. Karena array itu kan nggak fleksibel lah sebenarnya. Array tradisional itu nggak fleksibel. Maka indeks ini kayak berindeks seperti fleksibilitas dari array list collection misalnya. Itu bakal tambah terus tiap ada barang nambah. Nah, itu simpelnya. Oke, lanjut. Di sini ada, ya ini kan tadi for loop-nya. Nah, ini ada pengecekan, ini buat formalitas doang sebenarnya. Seharusnya udah rapi tanpa ada ini ya. Tapi udahlah buat yang ada bug aja. Lanjut. Ini ada inisiasi barang B. Nah, ini berguna tadi ini ya, polymorphisme ya. Sini ada ini pencetakan tiap barang itu, tiap barangnya. Ada data-data yang diperlukan seperti ID-nya, ada SKU-nya, ada tipenya apa, harga akhirnya, dan stoknya berapa. Nah, kita ini itu ada tadi di kelas barang. Itu bukan formalisme ya. Ini juga ada di kelas barang. Nah, get tipe ini, tipe tadi itu kita override di kelas seperti kelas perishable, kelas medical, kelas fragile, itu kita override tadi. Maka dari itu, karena ini polimorfisme, kita bisa pakai metode yang ada di subclassnya, bukan yang di parent classnya. Maka dari itu kita bisa lanjut ke ini aja, langsung pakai get type aja. Nggak perlu kita ini lagi, nggak perlu kita apa namanya? Eh, apa namanya? Kita ubah tipe data itu apa nambah? Ini. Kita cast ya, kita casting ke gini, casting ke misal kalau misal kita barang new perishable, kita nggak perlu casting ke perishable lagi dulu. Kita langsung lanjut kayak ini langsung. Karena udah ada override ya dengan polymorphisme. Itu berlaku sama dengan harga akhir ini juga karena kita override tadi ya. Dan get stock ini udah ada di ini sih, udah ada di cross barang. Nah, jika sudah selesai kita for loop semua isi inventaris, di akhir ada ini total barang diproses. Ini dia. Ini kita tinggal gunakan aja yang ini ya. Ini metode lagi. Variable static di sini. Yang akan increment tadi ya. Biar lebih tepat di sini. Barang titik counter barang. Karena ini merupakan static, jadi kita tinggal pakai akses pakai nama class-nya aja. Dan di sini ya ini terakhir sebagai yang rapi ya, bikin rapi tabel. Karena tinggal copy di sini ya, copy paste di sini. Oke, mungkin sekian dari penjelasan dari kode jawaban saya di soal nomor 2 yaitu gudang GKR. Sebagai remedial UTP pembangunan lanjut teknik informatika kelas E. Sekian mungkin dari penjelasan saya. Wih, setengah jam. Oke, thank you.